Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di materi transformasi geometri, yaitu yang bagian terakhir tentang dilatasi. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai, berdoa dulu, semoga kita mendapatkan ridhonya dan bermanfaat buat kita. Anak-anakku, kita lanjutkan ke tujuan pembelajarannya. Kita setelah mempelajari ini, diharapkan kalian bisa mencari benda yang jaraknya atau bayangannya terhadap titik pusat, dapat menjelaskan atau menjelaskan beberapa jauh titik benda dan bayangan terhadap pusat P atau A, B. Kemudian dapat menentukan faktor skala untuk suatu dilatasi yang diberikan dengan benar. Kita memahami baik apakah dilatasi mengalami pembesaran atau mengalami pengecilan. Ini ada gambar, yaitu kereta api, ada kereta api yang sesungguhnya. Kemudian ini ada kereta api mainan. Ini kalian bisa nonton di film kartun ya. Mungkin sudah tidak asing lagi. Nah, kalian akan mengetahui di sini lokomotif mainan dan lokomotif sungguhan. Bentuk asli dan tidak asli. Apa yang dapat kalian lihat di sini? Ya, kita akan melihat di sini adalah termasuk ke dalam transformasi geometri, pembesaran, dan pengecilan. Dilatasi terhadap titik pusat itu adalah perkalian dari koordinat tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. K itu adalah skala. Apakah dia termasuk ke dalam dilatasi pembesaran atau dilatasi pengecilan? Nah, dalam diagram kartesius ini dapat kamu amati di sini ada segitiga ABC yang berwarna merah, kemudian ada segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang berwarna biru. Secara umum kita lihat bahwa koordinat X, Y ini faktor skala K akan menghasilkan koordinat KX, KY atau dapat ditulis dengan X, Y dilatasi KX, KY. Jika K-nya lebih besar dari 1, maka termasuk ke dalam pembesaran. Tapi kalau K-nya terletak antara 0 sampai dengan 1, maka dilatasi tersebut termasuk dalam pengecilan. Nah, kalau yang kita amati di sini, segitiga merah, ABC menjadi segitiga biru, A aksen, B aksen, C aksen, berarti terjadi pembesaran. Jadi dilatasi pembesaran. Contoh soal. Apakah gambar berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah? Nah, ini gambar A, B, C. Dari biru ke merah, berarti dia diperkecil yang gambar A ini ya. Gambar B dari biru ke merah menjadi diperbesar. Sedangkan yang C, gambar C ini adalah dari merah ke biru berarti diperkecil. Gambar yang berwarna biru bukan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah. Kita lihat di sini nomor 2 ya. Warna merah ini adalah segitiga ABC, kemudian warna biru ini adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Solusinya untuk mencari jawaban ini, ya tentukan faktor skala karena ditanya berapa skalanya. Kalau kita amati, ini kan terjadi perbesaran. Segitiga merah menjadi segitiga biru. A 1,2, B 1,3, C 4,3, A aksennya 2,2,
B aksen 2,6, C aksennya 8,6. Yang ditanya adalah faktor skala atau K dari dilatasi tersebut. Jawaban kita ambil salah satu titik sudut ya. Misalnya kita ambil titik di sini adalah kita ambil yang A. A itu kan adalah titiknya 1,3 ya, X-nya 1, Y-nya 3. Jadi X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Kemudian kita ambil A ini kan dilatasi menjadi A aksen. Jadi A aksennya ini adalah 2,6. X-nya sama dengan 2, Y aksennya sama dengan 6. Nah, untuk yang X sama dengan 2, X aksen sama dengan K kali X. X aksennya 2. Jadi K kali 1. Nah, X-nya kan 1, jadi K kali 1. K sama dengan 2/1, jadi K-nya adalah 2. Kita lihat bagaimana yang Y aksennya. Nah, ternyata yang Y aksennya itu kan 6. Jadi Y aksen sama dengan K kali Y. K kali Y. Y aksennya 6, jadi 6 sama dengan K kali 3. K-nya sendiri adalah 6 dibagi 3, jadi K-nya adalah 2. Nah, karena K-nya adalah 2, maka faktor skala dari gambar diagram kartesius A, B, C ini ke A aksen, B aksen, C aksen mempunyai skala 2. Contoh yang ketiga, titik sudut dari masing-masing bidang datar diberikan sebagai berikut. Gambar bidang datar yang dimaksud dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala yang diberikan. A-nya 1,1, B 1,4, C 3,1 dan faktor skalanya 4. Kemudian yang gambar B itu G-nya adalah min 2, min 2. Sudut H-nya min 2,6 dan J-nya adalah 2,6. Faktor skalanya 0,25. Solusi penyelesaiannya. Nah, untuk yang A 1,1 kita yang gambar yang titik A, B, C kita ambil, kita buatkan seperti ini jadi memudahkan kita dalam perhitungan. A 1,1, B 1,4, C 3,1, faktor skalanya 4. Titik sudutnya A 1,1. Jadi 4 karena skalanya 4 berarti 4, Y dengan 4,X 4,X, 4Y. Jadi 4 kali 1, nah, faktor skalanya 4 dikali X-nya 1, 4 kali Y, Y-nya 1 juga. Maka bayangannya menjadi 4,4. Jadi A aksennya 4,4. Kemudian titik sudut 1,4. 4 kali 1, bayangannya faktor skalanya 4 dikali 1, kemudian yang Y-nya faktor skala 4 dikali Y-nya 4. Jadi bayangan B aksennya adalah 4,16. Yang C 3,1, faktor skalanya 4, 4 kali 3, kemudian 4 kali 1 ya. Hasil bayangannya adalah C aksen. C aksennya menjadi 4 kali 3, 12, 4 kali 1, 4. Jadi bayangannya 12,4. Sekarang yang B. B ini sudutnya tadi G min 2, min 2 hanya min 2,6, J-nya 2,6. Faktor skalanya 0,25. Kita tahu titik sudutnya tadi G min 2, min 2. Skalanya 0,25 X. Ya, untuk mencari bayangannya. Kemudian yang Y-nya 0,25 kali Y. Jadi karena skalanya 0,25, maka kita kalikan dengan X-nya 0,25 kali min 2. Kita kali min 2. Kemudian yang untuk Y-nya 0,25 kali min 2 juga. Nah, bayangannya menjadi G aksen adalah min 0,5, min 0,5. Kemudian yang H min 2,6 itu 0,25 dikali min 2, kemudian 0,25 dikali 6, maka bayangan H aksennya adalah min 0,5, 1,5. Jadi koordinat H aksennya adalah min 0,5, 1,5.
Kemudian yang titik sudut J 2,6. Maka 0,25 kali 2 dan 0,25 kali 6. Bayangan J-nya atau J aksennya adalah 0,5, 1,5. Demikian tadi anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari tentang dilatasi, perbesaran dan pengecilan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kita di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.